Sebelumnya di episode pertama. Senja, Surya dan Fajar, bukan nama sebenarnya, adalah 3 dari 8 bayi yang berhasil diselamatkan polisi. Mereka kini dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Bayi Sehat, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara sisanya 5-nya lagi ada istilah rawat titip yang kami sedang mintakan untuk segera kembali ke LKSA. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ai Mariyati, mendesak negara bergerak cepat memenuhi hak dasar para bayi ini. Utamanya, mempertemukan kembali mereka dengan orang tua kandung. Tidak, itu ada keluarga Mbak, sampai derajat ketiga. Ya, ada paman bibi, ada bude pade, dan kakek nenek, itu yang disebut keluarga. Nah, kalau ini juga tidak ada nih tracingnya, maka yang terakhir itu adalah negara. Kamu mendengarkan saga Nestapa Bayi Korban Perdagangan bagian kedua. Kisah ini memuat deskripsi yang mungkin akan memicu trauma. Semua nama bayi dalam cerita ini disamarkan. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Bulan September awal ya. September awal. Gimana Bu kondisi anak-anaknya? Apakah sehat di sana? Ya, sudah terlindungi dengan baik ya, kalau lihat fisiknya, psikisnya gitu ya. Mereka juga ya, karena bayi mungkin terlalu sering dipindah tangankan, semua orang yang datang dianggap adalah ibunya gitu. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ai Mariyati, menceritakan para bayi yang berhasil diselamatkan dari upaya penyelundupan ke luar negeri itu mengalami guncangan psikis hebat. Pemerintah, kata dia, harus bergerak cepat memenuhi hak dasar mereka, yakni mempertemukan kembali dengan orang tua kandung, meski data-data bayi tersebut sudah dipalsukan. Gitu. Jadi bukan serta-merta harus langsung diadopsi atau diurus oleh yayasan tertentu, panti asuhan tertentu yang nanti misalnya bisa menyalurkan ya secara formal, secara legal anak-anak untuk diadopsi. Ai tak mau para bayi korban perdagangan diadopsi lagi oleh orang lain yang tak jelas. Disinilah peran kementerian lembaga, di salah satunya Kementerian Sosial dan di bawah ada Dinas Sosial. Kelihatannya belum terorganisir dengan baik untuk men-tracing, karena ini ada keluarga Mbak, sampai derajat ketiga. Ya, ada paman bibi, ada bude pade, dan kakek nenek, itu yang disebut keluarga. Nah, kalau ini juga tidak ada nih tracingnya, maka yang terakhir itu adalah negara. Pelacakan harus segera dilakukan mengingat cepatnya tumbuh kembang bayi yang ikut memengaruhi pola kelekatan dengan orang-orang di sekitarnya. Sudah 2 tahun ke sana itu nggak gitu lagi. Dia akan punya kelekatan-kelekatan yang intensitas kalau nanti. Peringatan larangan menggendong bayi tertempel di dinding-dinding ruangan lantai 2 LKSA Bayi Sehat. Pengasuh di LKSA, Ani, menjelaskan larangan itu dibuat untuk melindungi kondisi psikis para bayi. Semuanya kayak gitu rata-rata. Makanya di depan ada larangan dilarang menggendong. Iya. Hanya itu. Suka gak mau dilepasin kalau udah digendong. Mendengar penjelasan itu, saya mulai memerhatikan lebih saksama kondisi para bayi korban sindikat perdagangan. Fajar dan Surya masing-masing diperkirakan berusia 4 dan 7 bulan, terlihat bersemangat saat kami hampiri. Bahasa tubuhnya seolah mau mengatakan kalau mereka ingin sekali diangkat dari box, digendong, dan dipeluk. Kadang tamunya pas mau pulang itu pengen ikut gitu, minta ikut, gak mau turun kalau udah digendong tuh. Makanya kadang ke tamu tuh, maaf ya bukan gak boleh digendong, tapi anaknya itu suka kalau tamunya mau pulang suka pengen ikut, susah dilepasin gitu teh. Gitu. Iya, jadi rewel. Sementara Senja yang usianya diperkirakan sekitar 17 bulan menunjukkan ekspresi berbeda. Ia terlihat cemas ketika kami menyapa. Sorot matanya terlihat awas. Di usia ini, bayi umumnya sudah bisa mengekspresikan emosi dengan lebih intens dan mengenali orang lain sebagai orang asing. Berpindah dari satu tangan ke tangan lain tentu tak mudah bagi Senja yang mulai belajar mencerna situasi di sekitarnya. Bidan LKSA Bayi Sehat, Yayah, menduga
Senja berperilaku seperti itu lantaran telah digendong dan berpindah tangan berulang kali untuk diselundupkan. Kalau ketemu orang baru dia suka masih histeris, nangis gitu. Ya, itu mungkin salah satu dampaknya gitu ya kalau Meski respons para bayi berbeda, Kepala LKSA Bayi Sehat Peri Sopian bilang, ketiganya punya kebutuhan emosional yang sama dan mesti dipenuhi, yakni kelekatan dengan figur yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Pelukan, kasih sayang, serta perlindungan dari orang tua kandung tak tergantikan meski ketiganya diasuh dengan baik di LKSA. Sangat miris ya, bagaimana orang tua mampu memberikan aspek kelekatan kepada anak-anak tersebut. Tapi ketika case-nya di sini, terutama yang 3 bayi tersebut, pertama mereka tidak ada yang namanya permanency planning gitu ya, perencanaan pengasuhannya nggak jelas kan gitu. Itu ya. Namun, Peri tetap berupaya agar hak pengasuhan dan rasa aman bisa terpenuhi bagi para bayi yang berhasil diselamatkan itu, sambil berharap ada peluang bagi ketiganya kembali ke pangkuan orang tua kandung mereka. Peri bilang, LKSA bisa saja melakukan family tracing. Boleh dibilang, itu pekerjaan sehari-hari mereka. Dia menjelaskan bagaimana pelacakan itu dilakukan. family tracing itu Awalnya ya tentunya kita identifikasi terkait dengan asal-usul atau latar belakang dari anak tersebut. Minimal kita ada alamat dulu. Gitu. Ketika ada alamat, SOP kami walaupun belum tertuangkan itu 3 titik. Gitu. Jadi titik pertama misalnya belum ketemu, ada clue di sana, ke titik kedua sampai kepada titik ketiga. Gitu. Tapi alhamdulillah selama ini di titik 1 dan kedua udah bisa ketemu dari keluarga mereka itu. Yang paling jauh tracing kami sampai ke Parepare, ke Lampung gitu ya, hanya untuk menemukan keluarga intinya. Tetapi pelacakan orang tua kandung Senja, Fajar dan Surya tak bisa serta-merta dilakukan sebab proses hukum atas kasus sindikat perdagangan bayi masih berjalan. Halo, selamat siang Pak, saya Ica dari KBR. Saya mencoba menghubungi dinas sosial di daerah yang punya peran penting dalam penelusuran keluarga sang bayi. Tetapi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, Irfan Alamsyah, juga bilang hal sama. Ketika udah proses hukumnya, baru nih kita bisa masuk. Nanti apa yang dibutuhkan dari korban perdagangan ini, itu nanti berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial. Dan bila mana keluarga inti ini tak ditemukan, maka kami bisa melakukan perujukan ke panti atau lembaga kesejahteraan sosial anak atau lembaga pengasuhan anak. Nah itu nanti dirujuk, kita serahkan untuk perawatan dan pengasuhannya di dalam panti. Asesmen juga akan dilakukan jika bayi ini kemudian akan diadopsi. Ketika nanti dalam panti kemudian ada yang mau melakukan adopsi atau pengangkatan anak, itu ada mekanisme lagi gitu. Ada di Permensosnya juga, Permensos nomor 11 kalau nggak salah tahun 2004 tahunnya. Intinya itu ada prosedurnya, ada syarat administratifnya, ada syarat layakan orang tuanya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Itu pun nanti ada proses asesmen kembali oleh pekerja sosial. Dan ini nanti bersama-sama didampingi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan kasus ini, mungkin kalau berdasarkan peraturan perundang-undangannya, ini bisa masuk ke dalam kategori anak terlantar. Nah, ketika anak terlantar ini, maka secara aturan pun pemerintah dalam hal ini atau negara itu mempunyai kewenangan dan bahkan kewajiban untuk bisa memelihara dan merawat anak terlantar tersebut. Awal Oktober lalu saya mendatangi Polda Jawa Barat sebab penelusuran orang tua para bayi sangat tergantung pada proses hukum yang sedang berjalan. Ya, saya Ibda Deni, di sini jabatannya sebagai Panit Unit 1 Subdit 4 di Treskrim Polda Jabar. Penyidik Polda Jabar, Deni menjelaskan status kasus sindikat perdagangan bayi dengan modus adopsi yang berhasil digagalkan pertengahan 2025. Saat itu, belasan orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diketahui telah menjual 43 bayi, 8 diantaranya berhasil diselamatkan. Saat ini
dalam proses penyidikan dan sudah tahap pengiriman berkas perkara ke JPU. Ya, untuk dilakukan penelitian oleh JPU. Apabila sudah lengkap, baru kita akan serahkan kepada jaksa, dilimpahkan atau tahap 2. Denny memperkirakan kasus ini akan dibawa ke pengadilan dalam waktu dekat. Kalau untuk P21 nggak bakalan lebih dari 1 bulan udah dari sekarang. Dia menegaskan, selama keluarga 8 bayi itu belum diketahui atau mereka belum diadopsi secara resmi, statusnya masih anak negara. Tak ada yang bisa memastikan kapan Senja, Fajar, dan Surya bakal kembali kepada orang tua kandung mereka. Dan apakah hal itu akan terjadi? Kondisi itu membuat Peri Sopian harus mengatur strategi jika sampai ketiganya tumbuh besar di LKSA. Tapi memang kalau nanti misalnya nih sampai usia sekolah, kita juga akan potong kompas. Kita tidak akan menunggu informasi terkait legalitas. Paling kita karena namanya sudah ada gitu ya, kita sudah MOU dengan Capil Kota Bandung, tinggal dibikinkan aja langsung gitu. Tapi kalau kan sekolah butuh itu. Iya. Kalau sekarang kan belum, tapi pada saat. Namun sebagus apapun fasilitas LKSA, sebaik apapun pengasuhnya, menurut Peri, tak ada yang bisa menggantikan pengasuhan orang tua kandung. Ya fasilitas di sini oke lah mungkin ya dibandingkan dengan lembaga lain. Kemudian kebutuhan dasar insya Allah terpenuhi. Tapi kasih sayang, saya berani mengatakan nggak ada. Maksudnya mungkin hanya 10-20%. Peri tak ingin ada lagi Senja, Fajar, dan Surya lain di kemudian hari. Kita semua melanggar pada akhirnya karena ini sudah terjadi, tapi percepatan akan itu semua pemulihan pada anak-anak ini sangat memakan waktu yang sangat banyak. Di ujung sambungan telepon, terdengar helaan napas panjang Ketua KPAI, Ai Mariati. Ia khawatir, sebab selain Senja, Fajar, dan Surya, ada 5 bayi lain yang selamat, namun berada di luar LKSA. Hanya Polda yang tahu keberadaan mereka. 5-nya lagi ada istilah rawat titip yang kami sedang mintakan untuk segera kembali ke LKSA. Karena dikhawatirkan gitu ya, kemudian menjadi korban secara berulang walaupun mungkin modelnya tidak diselundupkan ke luar negeri. Ini yang harus dicegah dengan benar-benar. Bola sekarang ada di kepolisian. Apakah mereka akan bekerja secepat pertumbuhan para bayi ini? Kalau gak kesini belum tentu gitu mereka harus kemana gitu. Sedangkan orang tuanya kan kita gak tahu. Demikian Saga KBR.